kalian tuh dikasih ruang yang orang lain tuh sebenarnya tidak bisa ikut campur. Kenapa kalian tidak memaksimalkan itu? Kalau kalian mau bawa IPPNU kemana, ya silakan, itu adalah tanggung jawabnya kalian karena kalian sedang dipercaya mengemban tugas di IPPNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sahabat Isun. Kali ini kami kedatangan dua Sri Kandi dari Kecamatan Gebang. Ada Mbak Viro sama Mbak Arnis. Nah, gimana Mbak kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Kesibukan 1 tahun yang kebelakang itu apa? Kesibukannya? Monggo yang dari tua terlebih dahulu. Kalau saya kesibukannya mungkin kerja. Sama kalau akhir ini kebetulan saya dipercaya kayak sama keluarga sih untuk membangun rumah sih. Jadi lagi resign dulu. Oh, resign dari pekerjaan untuk membangun rumah. Iya. Rumah tangganya? Next time. Next time. Next time. Kan dia sebenarnya lagi membangun rumah, tapi mungkin bukan rumah tangga. Iya, setelah itu baru rumah tangga. Rumah tangga. Siap. Ditunggu undangannya, iya, Mbak. Iya. Dari Mbak Vira gimana, Mbak? Saya kesibukannya pertama ngajar. Biasa ya dari pagi sampai siang, kemudian dilanjut menjadi ibu rumah tangga. Iya. Ibu rumah tangga. Berarti sekarang udah berapa tahun dalam pernikahannya? Kalau pernikahan 2 tahun. Oh, 2 tahun. Iya. Punya anak berapa, Mbak? 1. Baru 1. Iya. Baru 1. Selain itu ada kesibukan organisasi kah atau apa gitu yang emang di luar dari peran dari seorang istri gitu, Mbak? Asik, peran seorang istri. Kebetulan kalau di organisasi lagi off. Artinya saya juga masuk ke dalam PAC Fatayat Gebang, cuman meng-off-kan diri karena memang pengen fokus ke anak dulu ya, karena kan anak masih bayi. Kemudian juga setelah melahirkan berapa ya, kira-kira 3 bulanan lah, itu baru bisa mengambil kayak misalnya pemateri ataupun undangan-undangan lainnya. Tapi sebelumnya sih saya meng-off-kan diri dari segala aktivitas. Bakal berlanjut lama atau emang benar-benar off untuk 1 tahun kah, atau hanya apa ya, punya ada terbatas waktu atau emang gimana itu? Kalau sekarang masih pilih-pilih kegiatan ya. Jadi kalau misalnya ada yang undang misalnya menjadi pemateri ataupun misalnya kayak seperti ini podcast, waktu saya ditanya dulu durasinya berapa lama kayak gitu kan. Misalnya awalnya jadwalnya sore, saya minta bisa nggak kalau jadwalnya pagi gitu. Negosiasi aja dulu. Kalau misalnya sekiranya bisa saya ambil, kalau misalnya nggak bisa ya udah gitu. Nah, berarti kan dari apalagi ini punya apa ya, punya latar belakang yang menjadi perempuan yang apa ya, sebelum menjadi istri kan pasti punya pengalaman yang sebelumnya gitu ya, Mbak. Nah, punya pengalaman apa sih yang sehingga Mbak Viro itu bisa berperan aktif menjadi seorang organisatoris, seorang perempuan, seorang istri dan lain sebagainya gitu lah. Aduh. Yang jelas untuk organisasi saya suka banget organisasi. Dari SD saya sudah mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, dari organisasi yang ada di sekolah maupun yang di luar dari sekolah. Itu kayak ngerasa ketika di organisasi suka aja gitu. Kemudian sampai sekarang udah menikah, udah punya anak, masih bergelut di dalam dunia organisasi, baik bukan sebagai aktivis lagi ya. Itu yang pastinya berkat dari dukungan suami sih. Asik. Jadi suami memang nggak pernah mengekang apapun kegiatan selagi memang itu positif. Apalagi kalau misalnya tetap saya untuk berkarir di dunia organisasi, tetap berkarir untuk ngajar, pilihan apapun, yang penting jangan meninggalkan peran sebagai seorang istri dan juga seorang ibu aja. Begitu. Dari Mbak Arni sendiri gimana pengalaman yang sebelum-sebelumnya jadi seorang organisatoris? Saya dulu pertama kali berkecimpung di organisasi NU itu pertama di PAC PPNU Kecamatan Gebang sendiri.
pada tahun 2013 saya di posisi koordinator kaderisasi. Terus untuk yang sekarang saya alhamdulillah dipercaya di pimpinan wilayah IPPNU Jawa Barat, dan saya di posisi di PW itu sebagai koordinator kaderisasi lagi. Jadi sebenarnya saya suka berorganisasi dari sama kayak rekanita Noviro. Dari SD, SMP, SMA saya ikut organisasi. Walaupun itu nggak sama nih jalurnya, tapi saya ikut organisasi. Kayak SD mungkin ikut yang namanya, kalau di Gebang tuh ada forum, kalau singkatnya itu namanya FKP. Iya. Terus kalau SMP waktu itu ya agak melenceng sih, ikut organisasinya kesenian, yaitu drum band. Waktu SMA melenceng lagi, ikut organisasinya yaitu pencinta alam. Banyak sekali. Iya, makanya maksudnya saking senengnya organisasi, dan memang fashionnya mungkin seneng ngumpul sama orang, seneng nyari pengalaman baru, ilmu baru. Jadi ya senang aja ikut organisasi. Apalagi perempuan tuh kan harus punya basic ketika terjun di masyarakat, di sosial, apalagi itu kan harus punya basic yang saya bisa terjun di masyarakat, bisa membaur sama masyarakat. Itu salah satunya kan dengan cara ikut organisasi. Iya, gitu. Nah, dari perkembangan yang sekarang ini kan banyak nih statement-statement soal tentang perempuan ya Mbak, tentang keadilan gender. Gimana sih pandangan Mbak Viro sama Mbak Arni soal tentang peran perempuan itu, bahkan di kayak berkecimpungan tentang keadilan gender, sedangkan dari laki-laki itu sendiri tuh kadang sensitif ya soal ngomongin tentang gender. Nah, gimana menurut Mbak Arnis dulu? Begini, kalau pertanyaannya tentang bagaimana sih tentang keadilan gender, dan ketika kita membahas tentang gender, kebanyakan dari kaum pria tuh masih bias tentang pembahasan ini, masih apa sih itu gender gitu. Iya. Kenapa sih perempuan harus juga bersuara, berpendapat, sedangkan ketika sama laki-laki juga sudah tercover gitu. Pasti ada bias-bias seperti itu. Kayak contoh kecilnya di masyarakat juga masih banyak. Jangankan di masyarakat umum, kadang di keluarga kita sendiri pun masih terjadi yang namanya bias gender. Entah itu kayak contohnya kayak di Gebang sendiri kan, kayak kita tuh dibatasi sama budaya-budaya yang kalau perempuan tuh nggak boleh pulang malam, nanti ini gitu. Perempuan tuh udah cukup pulang sekolah, setelah itu udah aja gitu, ngapain ikut kegiatan lagi di luar, buat apa gitu. Padahal kan selagi kita bisa menjaga diri kita, selagi kita misalkan izin ke orang tuanya itu bener, izinnya apa, nyampainya apa, kita juga bisa kok perempuan gitu. Makanya kalau ngomongin masalah gender agak melebar. Canggapannya agak melebar nih kalau masalah gender. Jadi batasin aja Mbak ya? Iya, kalau gendernya aja nih bisa melebar. Tapi kalau misalnya Mbak gimana Mbak kalau gendernya tuh dalam lingkup organisasi gitu. Kadang kan di organisasi aja, lingkupnya organisasi yang notabene anggotanya itu mengikuti tingkatan kaderisasi setiap organisasi, itu masih aja yang namanya batas-batas untuk berpendapat itu masih ada. Nah, ini yang seharusnya jadi pembahasan yang cukup enak sebenarnya. Apalagi perempuan, maksudnya apalagi narasumbernya ini perempuan semua, jadi bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing gitu. Kalau dibatasin gitu. Jadi saya senang sebenarnya di IPPNU tuh senang karena kenapa? Karena IPPNU tuh punya ruang sendiri. Saya ikut organisasi bukan di IPPNU saja, tapi ketika di IPPNU saya punya rumah sendiri untuk berpendapat, untuk mengekspresikan diri, untuk menunjukkan saya tuh bisa gitu. Di IPPNU tuh bisa. Kayak kenapa cuma di IPPNU, kenapa nggak di yang lain nggak sama kayak di IPPNU? Karena
menurut silsilah atau misalkan dalam apa sih namanya tuh, kalau IPPNU itu kan Banom tuh kan badan semi otonom yang punya peraturannya sendiri, punya aturan main organisasinya sendiri. Jadi kita mau ngapain aja di IPPNU ya terserah kita sebagai warga IPPNU-nya. Jadi yang lain nggak bisa yang namanya ikut campur. Kan seperti itu. Jadi kenapa cuma di IPPNU kita bisa menunjukkan diri kita, karena di IPPNU tuh tidak dibatasi, kamu bisa ngomong apa, punya ruang. Iya, punya ruang gerak yang cukup luas untuk kita perempuan. Berarti IPPNU itu udah apa ya, solusi bagi untuk perempuan-perempuan yang ingin mengekspresikan diri, ingin memiliki pendapat yang bebas gitu ya. Maksudnya dari IPPNU sendiri tuh silahkan kalian dari perempuannya bebas gitu berpendapat, mau mengerjakan sesuatu yang apa ya, yang lebih dari apa ya, kegiatan-kegiatan gitu ya, silahkan gitu ya Mbak. Nggak ada batasan gitu. Betul, makanya kenapa saya tuh sering sering komplain atau sering bentrok dengan beberapa, maksudnya kayak bentrok sama anak-anak IPPNU-nya bukan karena bentrok tentang kekerasan, bukan, tapi bentrok kalian tuh dikasih ruang yang orang lain tuh sebenarnya tidak bisa ikut campur. Kenapa kalian tidak memaksimalkan itu? Kalau kalian mau bawa IPPNU kemana, ya silakan, itu adalah tanggung jawabnya kalian karena kalian sedang dipercaya mengemban tugas di IPPNU. Jangan pernah mikirin kita tuh dapat apa di IPPNU. IPPNU tuh sudah membesarkan kita tuh seperti apa, jangan pernah mikirin gitu. IPPNU nggak ada kita udah besar IPPNU. Jadi mumpung sekarang lagi di IPPNU, kenapa nggak dimanfaatin sebagai pelatihan diri kalian masing-masing. Saya sering bentrok ya seperti itu, bukan bentrok karena kekerasan atau kayak gimana. Saya bentrok karena loh kok nggak dimanfaatin sis, ruang ini tuh kok nggak dimanfaatin gitu. Padahal udah dikasih kesempatan gitu ya. Iya, gitu tuh. Kenapa nggak dimanfaatin, itu sayang sekali sebenarnya. Seperti itu Mbak Oya. Untuk Mbak Vira sendiri gimana? Perihal gender ya. Kalau menurut saya sih isu-isu tentang gender itu adalah perasaan isu-isu gender itu sudah lama banget gitu kan. Tapi kenapa digembar-gemborkan dalam organisasi pun belum ada gitu kan. Bukti nyata untuk tentang pengaplikasian gender gitu. Contohnya kayak tadi, kayak semacam di IPNU dan di IPPNU. Itu menurut saya belum begitu muncul, atau bukan jaminan ya antara organisasi laki-laki dan perempuan itu saling mengenal gender. Atau misalnya saya dengan suami yang sama-sama orang organisasi, bukan berarti maksudnya mengerti perihal tentang gender yang seutuhnya. Jadi bagaimana sih kita tuh sama-sama mengedukasi tentang masalah gender. Kadang kalau misalnya ada yang ada materi gender, kenapa cuma hanya disuguhkan kepada perempuannya saja gitu? Kenapa tidak disuguhkan, ayo bareng-bareng antara IPNU dan IPPNU dalam satu ruangan kita membahas gender. Jadi kan kita sama-sama mengedukasi yang laki-lakinya, kita juga mengedukasi yang perempuannya gitu loh. Biar yang laki-laki paham bagaimana maksudnya, bukan cuma hanya perempuan itu bukan cuma hanya sumur, dapur dan juga kasur, bukan ya. Kemudian perempuan juga harus bisa bahwa laki-laki bukan cuma hanya bekerja aja, tetapi bisa membantu kegiatan-kegiatan dari perempuannya. Nah itu kan memang harus dibahas, harus dipecahkan, mengedukasi bersama lah. Jadi bukan cuma hanya satu sisi, mentang-mentang perempuan, sebenarnya yang diedukasi mengenai gender itu bukan kepada perempuannya, tapi lebih kepada laki-laki. Kadang perempuan itu tugasnya manut kepada laki-laki, sedangkan yang laki-laki itu biasanya lebih perempuan gitu. Jadi harus bebankan ke perempuan. Betul. Jadi bukan tujuannya ke perempuannya saja, tapi lebih banyaknya juga kalau bisa ke laki-laki. Begini loh isu gender, begini loh kehidupan nyata gitu. Tanpa adanya materi-materi isu gender, laki-laki juga memang harus tahu posisinya ketika sudah berumah tangga. Ya dia juga harus bisa membantu pekerjaan-pekerjaan rumah gitu loh. Kemudian perempuan juga, contohnya kan perempuan sekarang udah banyak, kayak udah bisa bekerja dan lain sebagainya, di media juga perempuan sudah bisa mengambil alih beberapa pekerjaan-pekerjaan laki-laki gitu. Kalau menurut saya
bareng-bareng lah kita mengedukasi bersama antara laki-laki dan perempuan gitu. Iya. Berarti harus ada kesalingan gitu ya, Mbak? Harus punya kesadaran sendiri. Kesalingan. Betul. Nah, dari cerita tentang gender sama organisasi itu mungkin cukup menarik ya. Di lain waktu lah nanti kita diskusi lagi. Iya. Nah, apa sih yang cerita lucu yang ada di PPNU yang pernah Mbak alami gitu, yang bikin dikenang terus gitu? Banyak sih kalau menurut saya. Banyak ya. Apa aja, Mbak? Banyak. Soalnya banyak sebenarnya kalau menanyakan cerita lucu, kadang hal-hal konyol tuh kita aja kadang kok bisa ya ada kayak gini gitu. Kok ada orang kayak gini? Kok ada ya kayak gini gitu. Jadi mungkin ini bukan untuk menjatuhkan seseorang atau apa ya. Ada cerita lucu ketika pertama kali saya di PPNU itu, di PPNU tuh bekerja sama mana Karang Taruna Gebang Kulon. Oh iya. Itu tahun kapan, Mbak? Tahun 2014 atau 2015 itu range-nya. Jadi ceritanya tuh kita bekerja sama Karang Taruna Gebang Kulon, terus panitia gabung, segala macam gabung. Jadi kota pelaksananya itu dari IPNU dan dari Karang Taruna. Jadi ada yang merangkap, ikut ke IPNU juga, ikut ke Karang Taruna juga. Jadi dua panitia gitu ya. Betul. Jadi mungkin dia masih proses belajar. Ketika sambutan dia menyebut apa sih itu namanya, yang donatur itu sebagai konsumen, itu di depan banyak orang. Sampai pas di situ tuh sebelum turun juga udah ditegur sama orang itu. Jadi menurut saya itu maksudnya lucu, yang menurut saya orang lain pun menyaksikan itu lucu gitu. Kalau di luar dari itu banyak. Contohnya? Banyak. Viro contohnya. Kalau saya mah ya untuk masalah hal kayak gitu saya jujur aja lupa, karena saya orangnya pelupa ya. Tapi kalau misalnya kelucuan atau keseruan saya sendiri misalnya bareng-bareng teman-teman itu dalam proses di IPP Gebang, itu ya menurut saya luar biasa sih. Karena kan dulu zamannya rekan Ita Faza itu kan pada tahun 2013 itu kan IPP Gebang baru bangun dari tidur panjangnya gitu kan. Sedangkan kita tuh yang nggak tahu IPP itu apa gitu. Taunya ya yuk kita bangkit, kita bangun lagi membangun IPPNU di Kecamatan Gebang gitu. Dengan berapa ya, dengan anggota yang minim sekali lah saat itu. Waktu itu yang aktif 7 orang. Ya kurang lebih segitu. Waktu itu kan saya memang saya dengan rekan Ita Nailu dari Kalimekar itu kadang suka pulang malam, pulang jam 2 atau pulang jam 12 malam. Itu kan kalau di Gebang Kulon kan ada kuburan tuh. Ya, kuburan. Dulu isu-isunya kalau di kuburannya di situ tuh ada ular. Nanti kalau misalnya jam 12 malam itu ada pasti bakalan nemuin ular besar. Nah, kita perempuan, aduh, udah baca bismillah pokoknya banyak. Nanti belum nyampe rumahnya bakalan dimarahin sama orang tua. Itu sih kalau bismillahnya juga sambil ya Allah, jangan bismillahnya itu kayak jangan ketemu sama ular-ular yang kata orang katanya. Kemudian bismillahnya juga mudah-mudahan nyampe rumah jangan dimarahin sama orang tua gitu. Dan akhirnya juga tetap aja lah. Perempuan pulang jam 12 malam, jam 2 gitu. Tapi jangan ditiru ya, karena itu sebuah proses untuk demi Gebang. Dan akhirnya dapat jodoh juga orang Gebang. Berarti IPNU sama IPPNU bersatu. Ya, bersatulah. Nah, berarti Mbak Viro itu dari tahun berapa menjabat di PPNU itu sendiri? Sama, kita berproses sama 2013 ya. Sampai 2015. 2015-an, 2016-an lah. Waktu itu kan di PAC. Tapi kalau karena saya kan masih waktu itu posisinya kelas 3 SMA ya. Jadi proses saya itu di IPP lambat banget dibandingkan dengan rekan Ita Arif dan dengan rekan Ita Nailu, karena kan beliau-beliau posisinya kan pada saat itu kuliah ya. Kalau saya kan masih anak SMA kinyis-kinyis gitu. Jadi masih perlu dibimbing gitu. Betul, apalagi kan banyak kendala tuh kelas 3. Ya kan, mau UN ada segala macam, jadi terhambat banget lah proses saya tuh di IPP. Selain di IPP itu ada setelah Fatayatnya itu gimana sekarang? Masih aktif juga apa gimana? Sekarang Fatayatnya saya nggak begitu aktif ya.
bukan nggak begitu aktif, malah saya nggak aktif gitu. Kita sama. Saya cuma bisa menghadiri acara waktu itu Acara-acara. pelantikannya aja. Iya, Sama. gitu. Jadi sampai sekarang juga saya belum begitu aktif, maaf ya ibu-ibu sih, karena saya mau punya bayi. Fokus satu tujuan dulu aja. Iya, saya juga sebagai keanggotaan di Fatayat Kecamatan Gebang, jabatan saya di wakil sekretaris. Tapi ya gitu, saya lagi nggak aktif di Fatayat karena memang ada beberapa alasan yang menurut saya oke, saya belum saatnya nih gabung nih sama Ibu Fatayat, tapi dimasukkan oleh ke struktural Fatayat. Tapi ya nggak apa-apa, itu buat Nggak pembelajaran saya gitu. Proses ya. Proses setiap apapun anggap saja itu proses. Selain proses, dan alhamdulillahnya itu adalah bentuk sebuah pengakuan ya kalau kita masih diaku oleh Gebang. Oleh Gebang gitu sebenarnya. Nggak apa-apa. Dari cerita lucu ya, ini ada pengalaman yang bikin apa ya, terkesan banget gitu di PPNU. Apa sih yang bisa didapat dari PPNU itu sendiri? Banyak sih sebenarnya, kalau nanyain apa sih yang terkesan, apa sih yang dapat banyak. Kayak saya tuh dulu nggak yang secara sederhananya, secara kecilnya itu saya dulu nggak pernah berani ngomong di depan, walaupun saya ikut organisasi dari SD sampai kuliah pun ikut organisasi sebenarnya. Cuman proses pembelajarannya tuh di PPNU, ketika saya pertama kali ngisi materi itu ketika saya di PAC, yaitu di PPNU. Ketika saya ngomong di depan banyak orang dan dengan secara sistematis itu seperti apa ya di PPNU, itu menurut saya di PPNU adalah segala, maksudnya semuanya dan segalanya yang ada, yang terjadi saat ini di kehidupan saya secara baik ya, itu maksudnya kayak hasil dari PPNU. Kayak mau cari kerja walaupun bukan atas misalkan rekomendasi atau apa, kan biasanya gitu ya, atau misalkan kerja bareng sama orang NU-nya atau apa ya, itu walaupun walaupun bukan kayak gitu, tapi kayak ngerasa oh ini mungkin hasil saya ngabdi di PPNU gitu. Oh mungkin ini hasil saya selama, berarti dari 2013 sampai 2019 itu di Cirebon sendiri, ini loh hasilnya, saya tuh ini hasilnya gitu. Walaupun mungkin orang-orang di atas kayak semacam orang-orang elit politik atau orang elit pemangku kekuasaan mungkin nggak akan kenal saya, tapi saya dengan ikut IPPNU saya bisa kenal ini, saya bisa kenal ini, dan saya bisa masuk ke ranah apa aja gitu, karena belajarnya di IPPNU-nya prosesnya bener. Kan kok bener sih Mbak? Emang ada nih yang nggak bener? Ada. Gimana itu? Nggak yang kebenernya atau gimana Mbak? Nggak bener ya. Niatannya mungkin kali ya. Secara yang pertama niatan, yang kedua itu mungkin kalau di organisasi itu ada yang namanya grup organisasi atau grup WA atau grup chattingan atau apapun itu ya. Ada. Nggak benernya setiap ada pembahasan apapun di grup selalu nyimak. Itu nggak bener menurut saya. Ya suka-suka ya. Maksudnya gini, iya emang jadi suka-suka. orang yang nggak nyimak, nggak ada respon itu ya, itu organisasi yang nggak benar. Maksudnya orangnya tuh nggak benar. Bukan Apa orangnya yang gimana? nggak benar, tapi respon di organisasinya yang nggak beres. Artinya Masa? iya, Anda merasa bagaimana? Saya merasa, karena saya penyimak sejati. Masalahnya gini loh, kadang sesuatu yang ada di grup itu walaupun bercandaan, walaupun serius nih, kadang itu tuh kayak proses pembelajaran kita, kayak adanya kita itu bisa mengcover yang namanya problem solving itu. Iya. Berawal dari kayak nggak ada masalah, kita ciptain masalah gitu. Ya berarti itu orang banyak masalah. Gitu, biar nanti kita tuh bisa memanage konflik itu Iya, gitu kan. benar-benar. Nah itu makanya saya tuh sering agak-agak kesel ketika di WA di chat gitu, mohon maaf, di chat itu pembahasannya penting, tapi kok nggak ada respon. Yang lihat chat itu tuh banyak, semua warga
grup itu tuh menyimak pembahasan itu, kenapa yang merespon cuma 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ada nama saya nggak? Oh, nggak ada. Karena kan saya sudah bilang silent ya, kamu jangan keluar ya, kamu jangan keluar, diem. Biasanya kayak gitu, kalau pemunculan masalah pasti Kadang gitu sih emang ya. Anak-anak gitu, misalnya lagi ada isu apa gitu kan ya, kita misalnya kalau di PAC dulu, nanti siapa nih yang gencer ngomong gitu, misalnya dia, nanti yang lainnya tuh, nanti kamu diem ya, kamu diem nggak usah ngomong, biarin aja kayak gitu kan. Jadi kan biarkan, ya itu salah satu problem solving, salah satu juga penyelesaian masalah yang mungkin kayak gitu. Padahal kitanya kan greget, kita pengen ngomong nih, gitu kan, tapi diem. Itu sesuatu yang sekarang dilupakan oleh IPNU dan IPPN. Yang sekarang terjadi. Iya. Mereka tidak akan pernah siap ketika menemukan konflik-konflik kecil sekalipun, ketika mereka pun tidak ada pelatihan-pelatihan kayak gitu, kayak semacam dulu kita sering yang namanya setting a group. Oh, jadi kayak ya udah menciptakan Iya, gitu. Biar Dulu tahu kita sering gitu. yang namanya setting a group. Oke, nggak ada masalah nih. Kita kasih masalah nih, masalahnya apa aja gitu. Seru juga. Iya. Kadang juga orang yang dituju, aduh mana nih yang jadi mana nih Mbak Vero nih nggak muncul-muncul nih, belain aku dong. Gitu kadang gitu. Jadi biar mereka tuh bisa terbiasa ketika nanti ada masalah nih, jangankan di internal, kadang di eksternal itu kayak bukan ranahnya IPPN kan, kadang juga banyak masalah yang kayak gitu, kayak bentrok pendapat antara IPNU dan IPPN itu sering sekali. Kalau mereka nggak siap secara secara mental, secara oke, ini problem solvingnya, ini penyelesaian dari masalah ini, mau apa IPPN, mau cuman oh iya manut, iya mendingan kayak gitu aja, iya nggak apa-apa, cuman kayak gitu, ya kan nggak gitu. Kalau ini hidup bukan jalan tol kali. Iya kan gitu. Kamu nggak nyiptain juga ada orang yang menciptakan masalah. Iya, tolong. Dari Mbak Vero sendiri gimana pengalaman di PPNU? Pengalaman apa ya? Yang ini, yang menjadi ini aku dapat nih dari organisasi. Iya. Gitu. Yang satu menurut aku sih, ide aku ya, saya maksudnya problem solving. Bukan. Tuh kan ngomong problem solving, bukan problem solving tapi manajemen waktu. Iya, yang menurut saya sampai sekarang ngena banget di hati selain suami saya ini. Manajemen waktu. Gimana ya? Berkat organisasi sih. Jadi kayak semua tuh harus terplanning ya. Jadi Manage gitu ya. manage waktunya harus bener banget. Kayak dulu zaman saya kuliah tuh skripsi, aduh udah pakai helm lama banget, ngetem lagi. Jadi harus bisa gimana ya nyampe kuliah satsit bisa dapetin ini pada hari itu. Tapi bukan itu aja ya, kadang manajemen waktunya itu ke bawah. Misalnya ada acara, oh nanti hari Rabu nih aku mau ada acara pakai baju apa ya, kayak gitu. Kira-kira pakai produk apa kayak gitu, matching nggak nih tasnya gitu. Nah itu manajemen waktunya sampai semengena itu ya organisasi di diri saya. Jadi sampai sekarang kalau misalnya mau apa-apa, apalagi sekarang punya anak ya, aduh rempong bu, ya harus ngajar pagi-pagi, kemudian ngurus anak pagi sebelum berangkat udah harus sediain makan, anak udah oke, ganteng ya kan. Nah itu gimana manajemen waktunya? Saya merelakan tidur saya, malam itu saya bikin makan dulu, bikin persiapan buat besok kayak gitu. Nah itu semua kayak lebih terasa. Jadi manajemen waktu yang saya dapatkan di organisasi sudah seakan menjadi alarm gitu, sudah menjadi alarm diri. Dan kalau misalnya saya nggak punya planning besok untuk hari ini, misalnya maksudnya untuk hari ini saya nggak mikirin planning besok nih bakalan kayak gimana, itu kayak ngerasa ya hidup saya tuh pasti hampa gitu ini, hampa banget terus ya. Aduh besok mau apa, terus juga waktunya pasti berantakan gitu. Jadi sudah menjadi alarm hidup lah manajemen waktu yang saya dapat. Iya sih itu. manajemen. Tadi kalau dari Mbak Arnis itu lebih ke manajemen konfliknya. Iya betul, dia sih emang hidupnya konflik mulu, pusing, nggak ada konflik, marah-marah mulu. lurus aja ya Mbak, Iya, nggak ada cerita. Enggak gini. Setiap orang tuh di organisasi tuh wajib yang namanya ngambil peran. Iya betul. Iya, kita tuh mau perannya apa di organisasi, jangan istilahnya jangan ngikutin orang, jangan ngikutin yang lain, jangan. Di organisasi itu ada beberapa peran yang namanya konseptor, Betul. eksekutor, Betul. kan Pemain pemain. gitu ya. Saya lebih ke
ke pemain, dia lebih kepada konseptor Nah gitu, kan Kak. gitu. Jadi kalau misalkan saya tuh aslinya orangnya diem, baik, ya kan setuju Enggak. Enggak tahu deh. No. Enggak. Setuju dong, kadang-kadang harus setuju. Enggak. Diemnya Mbak Aris itu ketika lagi marah ya. Iya. Tuh. Diem, cemberut, bete, bad mood ya. Iya. Yang dikejar nggak datang ya. Nggak kena. Tuh. Iya nih, apa sih harapan dari dua Sri Kandi ini kepada sama IPPNU yang sekarang? Kritik dan sarannya. Kritik dan sarannya. Aduh, harapan itu pasti banyak ya. Tapi kan kita juga nggak bisa memaksa setiap individu yang sekarang berjalan itu harus mengikuti peran harapan kita gitu. Karena kan maksudnya kita bisa menyampaikan tapi juga kita tidak bisa memaksa gitu. Bagaimana anak-anak yang sekarang itu berjalan untuk mengikuti harapan kita gitu. Kalau kita kan hidup di IPP zaman dulu bahasanya ya. Artinya tantangannya itu harus lebih kepada tenaga nih, banyak mendatangi desa-desa, bagaimana cara memulihkan IPP, menarik perhatian untuk bisa ikut IPP. Nah, kalau sekarang untuk hal yang kayak gitu kan udah nggak zaman. Sekarang banyak loh medsos gitu, tinggal posting kegiatan, posting rajin gitu kan, pasti banyak yang tertarik. Jujurnya sekarang juga udah banyak yang tertarik, tapi bagaimana cara kita merawatnya, itu yang susah tuh merawatnya, terus bagaimana cara membimbing artinya membimbing bukan ketika kita sudah dapat kader-kader ya, bukan cuma hanya sekedar kader, tapi bagaimana kita memberikan edukasi, menjadikan mereka juga seutuhnya ya organisator gitu. Membimbing, kamu di organisasi ya berlakulah layaknya organisator. Ketika di luar kamu tidak layaknya menjadi diri kamu sendiri ya nggak apa-apa gitu. Tapi ada hal yang harus mereka dapat, ada hal juga yang harus kita kasih gitu loh. Mereka butuh kita juga butuh mereka, bukan cuma hanya tenaga ya, tapi juga mereka butuh untuk diedukasi, kita juga butuh bagaimana peran mereka terhadap organisasi untuk tetap berlangsungnya organisasi sekarang sampai nanti gitu. Jadi saya merasa kalau untuk IPPNU yang sekarang cuma hanya ikut-ikutan, nggak apa-apa, ikut-ikutan sekali dua kali ikut IPPNU, mau tahu bagaimana latar belakang IPNU dan IPPNU, tapi selebihnya yuk bareng-bareng belajar di organisasi. Apa ini yang menurut kita, nih aku belum bisa nih, contohnya belum bisa ngomong di depan gitu kan, ayo cari mentor yang menurut kamu aku mau belajar nih gitu. Kalau pokoknya diam aja. Organisasi itu menurut saya itu adalah lumbung dari ilmu gitu loh, lumbung lah. Iya, lumbung. Betul. Dari Mbak Arnis gimana? Tadi harapan ya? Iya, harapan, kritik, saran ya. Kalau berbicara harapan pastinya yang pertama itu harus lebih baik dari yang dulu. Kalau harapan tuh dari segala aspek tuh, kayak misalkan dari kaderisasinya, dari organisasinya, dari administrasinya, dari kepemimpinannya, itu kalau harapan mungkin umum harus lebih baik dari yang dulu. Tapi kalau secara pribadi mungkin hampir sama kayak rekan Ita Viro, bahwa anak IPPN itu harus tahu kebutuhannya untuk diri dia sendiri. Kayak saya tuh nggak kayak tadi, kayak saya tuh nggak bisa ngomong oke, cari senior atau cari yang lain yang misalkan bisa mengajari saya untuk ngomong di depan. Kenapa enggak? Toh dia tuh ikut organisasi untuk pengembangan diri dia sendiri. Toh dia tuh ikut organisasi harus ada peningkatan untuk diri dia sendiri gitu kan. Kalau kita berbicara harapan itu sebenarnya simple. Harapannya setiap anggota IPPNU terkhusus PAC harus sudah saya keluar dari IPPN nih, mesti selesai dari IPPNU nih. Iya. Saya sudah bisa ini, dan saya sudah bisa ini. Ini hasil saya di IPPNU. Harus ada target-target seperti itu, harus ada. Kalau kritik tuh, kok jadi ngomongin kritik aku lapar ya. Itu kritik bukan, salah. Apa oi? Kritik. Iya betul. Jangan diem, mohon maaf. Kalau ngomong masalah kritik, mungkin tidak akan bisa
habis-habis, durasi ini pun tidak akan pernah cukup. Ini masalah kritik karena kekurangan di IPPNU itu banyak. Karena satu, yang tadi saya ngomong, mereka belum bisa yang namanya atau belum bisa tahu kebutuhan dari masing-masing anggotanya. Yang pertama itu Kebutuhan ya. betul. Yang kedua, setiap mereka belum terlalu tahu yang namanya manajemen acara itu seperti apa, belum terlalu kalau menurut kita kan dulu kan kita kan selalu habis ini nih, habis ini nih, habis ini nih. Manajemen organisasi. Iya, manajemen. ya? Iya, plannya belum terlalu ini. Iya, belum kayak tek oke, selesai gitu kan, belum. Terus masih melu-melu. Kalau bahasa Gebang tuh masih melu-melu. Aku melu-melu deh. Masih melu-melu. Kalau sarannya jadi kritik ya, kalau kritik saya sering ngobrol sama IPPNU-nya sih kalau masalah kritik. Iya, itulah pasti, tapi itu jauh lebih pedas. Iya, itulah. Buat penyadaran. Kalau saran maksudnya kalau saran untuk IPPNU, coba cari kegiatan atau buat kegiatan yang sekiranya bisa mengcover dari kebutuhan IPPNU itu sendiri. Kalau misalkan yang bisa mengcover adalah tentang kaderisasi tingkat formalnya, ya sudah, laksanakan tingkat formalnya. Kalau misalkan yang dibutuhkan di IPPNU itu kayak tingkatan kaderisasi informal, banyak kaderisasi informal itu banyak. Iya, lakukan gitu. Kadang anak IPPNU terlalu fokus sama kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan. Sunahnya malah sunahnya itu kadang sunah itu sendiri yang malah melatih kita untuk bisa bicara di depan, kayak mengalir aja gitu ya Mbak. Betul. Coba. Tapi sekarang tuh kalau menurut saya ya, maksudnya tuh anak-anak IPPNU tuh banyak yang dia tuh meninggalkan apa yang sebenarnya ya IPPNU harus lakukan. Iya, makanya kadang tuh bingung, ini yang harus dilakukan IPPNU tapi kok malah nggak dilakukan. Iya, padahal kita fokusnya gitu, padahal nggak ribet gitu, padahal nggak ribet. Tujuan dari IPPNU sendiri apa, terus tujuan dari misalnya saya memimpinnya itu apa, fokusnya di mana, itu yang dilakuin. Tapi kadang lebih kepada melebar gitu pada program-program yang seharusnya ketika yang wajib belum terlaksana, mereka malah lebih memilih kepada yang sunah dulu gitu. Jadi yang intinya nih. Kadang mereka nggak bisa kayak ngelihat, ini kegiatan yang harus ada nih di PPNU atau harus ada nih di organisasi ini gitu. Contoh sederhananya, setiap organisasi itu harus ada yang namanya upgrading. Iya. Itu nggak ada wajib kayak gitu, nggak ada, cuman harus ada. Kenapa di upgrading itu kenapa harus ada upgrading? Karena di upgrading itu ada yang namanya pembuatan kerangka kegiatan. Ada yang namanya penyatuan karakter dari masing-masing kader. Di upgrading itu ada. Itu kegiatan yang tidak ada secara wajib, tidak ada. Tapi itu memang perlu ada. Iya, besok lagi kita ngobrol ya. Jadi semakin mendalam yang ngomongin. Iya, makanya kalau ngomong masalah dan gak bakal habis. ada habisnya. Betul. Terakhir deh, statement Mbak Vira sama Mbak Arnis untuk IPPNU dan perempuan-perempuan yang sekarang, statement apa aja gitu, moto apa ya? apa gitu. Kalau saya, jangan takut bergerak, jangan takut berpendapat, jangan takut tidak diterima oleh masyarakat. Di BPNU berarti Jangan takut. Kalau menurut saya, perempuan itu harus knowledge is power. Apa itu Mbak? Selalu selalu isi diri kita itu dengan pengetahuan ya. Karena kita berperan bukan cuma hanya di organisasi, tapi peran kita banyak menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu, menjadi wanita karir. Nah, itu perlu edukasi diri agar orang yang di samping-samping juga merasa teredukasi. Kemudian agar juga apa yang kita sampaikan itu memang benar-benar valid dari sumber terpercaya, karena pengetahuan kita yang sudah ada. Iya. Ayo. Ya Mbak, terima kasih atas kedatangan Mbak Viro sama Mbak Arnis.
sangat mengedukasikan tentang IPPNU, tentang perempuan, tentang ya banyak hal lah ngomongin tentang perempuan. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu untuk membahas tentang diskusi-diskusi yang lebih lanjut. Siap. Amin. Siap, terima kasih banyak juga Salam ya. belajar Belajar berjuang bertakwa.